Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia dengan NBM 20010610019 dari jurusan Statis Matematika kelas B. Nah, teman-teman, di sini kita akan mempelajari mengenai klasifikasi persamaan diferensial, membentuk persamaan diferensial, serta solusi persamaan diferensial. Langsung saja untuk materi yang pertama. Pada materi pertama ini, klasifikasi persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan variabel-variabel tak bebas dan derivatif-derivatifnya terhadap variabel-variabel bebas. Derivatif itu apa sih? Derivatif adalah nama lain dari turunan atau diferensial atau juga tingkat perubahan dari suatu fungsi. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Untuk contoh yang pertama, x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat dikurang 6x dy per dx sama dengan 0. Nah, pada contoh ini variabel bebasnya itu x, serta variabel tak bebasnya itu y. Kemudian, untuk contoh yang kedua, ada y aksen sama dengan e pangkat x ditambah sin x. Nah, pada contoh ini variabel bebasnya itu x, sedangkan variabel tak bebasnya itu y. Kemudian, pada contoh yang ketiga, d kuadrat x ditambah dt kuadrat dikurang 3 dq per dt ditambah 10q sama dengan 4. Nah, pada contoh ini variabel bebasnya itu t, sedangkan variabel tak bebasnya itu q. Kemudian, untuk contoh yang keempat, do kuadrat v per do x kuadrat ditambah do kuadrat v per do y kuadrat sama dengan 0. Untuk contoh yang keempat ini, variabel bebasnya itu ada pada x dan y. Kemudian untuk variabel tak bebasnya itu v. Persamaan diferensial yang membuat suatu variabel tak bebas y dan variabel bebas x biasa kita notasikan dengan dy per dx atau y aksen x atau y aksen. Nah, ini bisa kita sebut dengan turunan pertama variabel tak bebas y terhadap variabel bebas x. Kemudian, untuk yang selanjutnya, persamaan diferensial itu dapat kita klasifikasikan dalam dua kelas, yaitu untuk yang pertama persamaan diferensial biasa atau bisa disingkat dengan PDB, kemudian yang kedua persamaan diferensial parsial atau yang biasa disingkat dengan PDP. Nah, untuk PDB ini artinya suatu persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu variabel bebas. Jika y, x adalah suatu fungsi satu variabel, maka x dinamakan variabel bebas dan y dinamakan variabel tak bebas. Kemudian, untuk PDP artinya suatu persamaan diferensial yang mempunyai dua atau lebih variabel bebas. Nah, dari contoh ini, kita bisa lihat nih, untuk contoh yang pertama, kedua, dan ketiga ini merupakan PDB atau persamaan diferensial biasa. Kemudian untuk contoh yang keempat ini merupakan PDP atau persamaan diferensial parsial. Kita lanjutkan. Penentuan pangkat dan derajat suatu persamaan diferensial itu tergantung pada kandungan fungsi turunan di dalam persamaan diferensial tersebut. Orde atau pangkat suatu persamaan diferensial merupakan pangkat tertinggi dari turunan yang muncul dalam persamaan diferensial. Nah, kita lanjutkan. Orde persamaan diferensial ditentukan oleh turunan tertinggi dalam persamaan tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh dari orde persamaan diferensial ya, teman-teman. Untuk contoh yang pertama, x dy per dx dikurang y kuadrat sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk lain dari persamaan ini. Xy aksen dikurang y kuadrat sama dengan 0. Nah, dari contoh yang pertama ini merupakan persamaan diferensial biasa atau PDB orde 1. Kemudian untuk yang contoh yang kedua, xy d kuadrat y per dx kuadrat dikurang y kuadrat sin x sama dengan 0. Lalu bentuk lainnya seperti ini ya teman-teman. Ini merupakan PDB orde 2. Kemudian untuk contoh yang ketiga, d pangkat 3y per dx pangkat 3 dikurang y dy per dx
ditambah E pangkat 4X sama dengan 0. Ini untuk bentuk lain dari contoh ketiga. Nah, dari contoh ketiga ini merupakan PDB orde 3. Selanjutnya, derajat atau degree dari suatu persamaan diferensial adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi suatu persamaan diferensial. Kita langsung saja ke contohnya. Di sini untuk contoh yang pertama, 1 ditambah dy per dx pangkat 2 sama dengan 3 d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, pada contoh yang pertama ini adalah PDB orde 2 derajat 1. Kemudian, untuk contoh yang kedua, x, y aksen pangkat 3 ditambah y aksen pangkat 4 dikurang y sama dengan 0. Ini adalah contoh PDB orde 2 derajat 3. Untuk materi selanjutnya itu ada linearitas dan homogenitas. Nah, persamaan diferensial biasa orde ke n dikatakan linier bila dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya teman-teman. A0 x y pangkat n ditambah A1 x y pangkat n min 1 sampai an-1 x y aksen ditambah an x y sama dengan fx. Jika tidak, maka persamaan diferensial dikatakan tidak linier. Nah, ini pernyataan yang pertama. Jika koefisien a0x, a1x sampai anx konstan, maka disebut persamaan diferensial linier dengan koefisiennya itu konstan. Jika tidak, disebut persamaan diferensial linier dengan koefisien yang variabel. Kita lanjutkan. Untuk pernyataan yang kedua, jika fx sama dengan 0, maka disebut persamaan diferensial linier homogen. Jika fx tidak sama dengan 0, disebut tidak homogen. Nah, ini contohnya ya teman-teman, persamaan diferensial dan klasifikasinya. Kemudian untuk materi yang selanjutnya, pembentukan persamaan diferensial. Secara sistematis, persamaan diferensial muncul jika ada konstanta sembarang yang dieliminasikan dari suatu fungsi tertentu yang diberikan. Nah, ini kita langsung saja ke contohnya. Bentuklah persamaan diferensial dari fungsi y sama dengan x ditambah a per x. Untuk penyelesaiannya seperti ini teman-teman. Y sama dengan x ditambah a per x sama dengan x ditambah ax pangkat min 1. Nah, kita cari dulu nih dy per dx-nya. Itu sama dengan 1 min ax pangkat min 2 sama dengan ini bentuk lainnya ya, 1 dikurang a per x pangkat 2. Nah, dari fungsi yang diberikan ini, konstanta sembarang a adalah a per x sama dengan y min x, sehingga a sama dengan x, y min x. dy per dx sama dengan a min ax pangkat min 2 sama dengan a min x, y min x sama dengan a sama dengan x pangkat 2. Nah, ini bentuk lain dari 1 min ax pangkat min 2. Kemudian akan menghasilkan 1 min y min x per x sama dengan x min y plus x per x sama dengan 2x min y per x. Maka kita akan memperoleh hasilnya, yaitu dy per dx-nya 2x dikurang y per x, sehingga x dy per dx adalah 2x dikurang y per x. Nah, ini adalah hasil terakhir dari soal fungsi y sama dengan x ditambah a per x. Nah, ini contoh yang kedua ya teman-teman. Di sini ada soal bentuklah persamaan diferensial untuk y sama dengan ax kuadrat ditambah bx. Langsung saja ke penyelesaiannya. Pertama kita cari dulu dy per dx-nya. Itu sama dengan 2ax ditambah b. Kemudian kita cari d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 2a. Sehingga a sama dengan 1 per 2 d kuadrat y per dx kuadrat. Lalu kita substitusikan konstanta a ke dy per dx sama dengan 2ax plus b. Sehingga memperoleh dy per dx-nya 2, 1 per 2
D kuadrat Y per DX kuadrat X ditambah B sama dengan X D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah B. Jadi, kita akan mendapatkan nilai B-nya, yaitu sama dengan DY per DX dikurang X D kuadrat Y per DX kuadrat. Dengan kita mensubstitusikan A dan B tadi pada persamaan ini, maka kita akan mendapatkan Y sama dengan 1/2 D kuadrat Y per DX kuadrat X pangkat 2 ditambah DY per DX dikurang X D kuadrat Y per DX kuadrat X. Kemudian akan menghasilkan 1/2 X kuadrat D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah X DY per DX dikurang X kuadrat D kuadrat Y per DX kuadrat. Nah, ini yang di dalam kurung ini kita kalikan dengan X, maka akan menghasilkan nilai tersebut. Kemudian kita akan memperoleh nilai akhirnya, yaitu X DY per DX dikurang 1/2 X kuadrat D kuadrat Y per DX kuadrat. Ini adalah nilai akhir dari persoalan ini ya teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, hasil akhir penyelesaian tersebut adalah persamaan diferensial order 2. Jadi, fungsi dengan satu konstanta sembarang menghasilkan persamaan diferensial order 1, sedangkan fungsi dengan dua konstanta sembarang akan menghasilkan persamaan diferensial order 2. Nah, sehingga ini berlaku kaidah seperti ini. Fungsi yang mempunyai n buah konstanta sembarang akan menghasilkan persamaan diferensial order ke n. Selanjutnya, materi mengenai solusi persamaan diferensial. Solusi dari persamaan diferensial artinya sembarang fungsi yang memenuhi untuk persamaan diferensial tersebut. Solusi dari persamaan diferensial order n pada suatu interval I adalah suatu fungsi y sama dengan fx yang memiliki paling sedikit turunan sampai ke n pada I dan memenuhi persamaan diferensial yang diberikan untuk semua x di interval I. Nah, secara umum, solusi persamaan diferensial ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, solusi umum, dan yang kedua itu solusi khusus. Solusi umum di sini artinya solusi PDB persamaan diferensial dia biasa yang mengandung suatu konstanta, kita misalkan K atau C. Nah, ini contohnya PDB Y aksen sama dengan 3Y plus 1, maka solusi umumnya adalah Y sama dengan min 1/3 ditambah CE 3 pangkat 3X. Kemudian untuk solusi khususnya di sini berarti solusi yang tidak mengandung suatu konstanta yang disebabkan oleh tambahan syarat awal pada suatu PDB. Nah, ini contoh soalnya Y aksen sama dengan 3Y ditambah 1, di mana Y nolnya itu 1, maka solusi khususnya adalah Y sama dengan 1/3 ditambah 4/3E pangkat 3X dengan syarat atau nilai awal Y nolnya itu adalah 1. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh soalnya. Misalkan ada contoh soal, tunjukkan bahwa persamaan untuk persamaan yang pertama, Y sama dengan E pangkat X min X, kemudian Y sama dengan 3E pangkat X min X, dan Y sama dengan CE pangkat X min X adalah suatu solusi dari persamaan diferensial DY per DX dikurang Y sama dengan X min 1. Kita langsung saja ke penyelesaian. Untuk solusi yang pertama, diketahui Y sama dengan E pangkat X min X. Ini adalah persamaan 1 ya teman-teman. Sehingga DY per DX-nya itu adalah E pangkat X min 1. Kita langsung mensubstitusi ruas kiri persamaan diferensial dan kita akan menunjukkan kebenarannya. Nah, jadi DY per DX dikurang Y. Kita langsung saja memasukkan atau mensubstitusikan DY per DX-nya itu kan E pangkat X min 1. Kemudian Y-nya itu E pangkat X min X. Akan menghasilkan X min 1. Kemudian solusi yang kedua dengan cara yang sama seperti solusi yang pertama. Y sama dengan 3E pangkat X min X. Sehingga DY per DX-nya itu 3E pangkat X min 1.
sama dengan cara sebelumnya, kita langsung substitusi pada ruas kiri persamaan diferensial. Jadi, dy per dx dikurangi y sama dengan dy per dx-nya itu kan 3e pangkat x min 1 dikurang y-nya itu 3e pangkat x min x akan menghasilkan x min 1. Kemudian untuk solusi yang ketiga, kita menggunakan cara yang sama. Y sama dengan CE pangkat X min X, sehingga dy per dx sama dengan CE pangkat X min 1. Lalu kita langsung mensubstitusikan pada ruas kiri persamaan diferensial yang diberikan. Maka dy per dx dikurang y, dy per dx-nya itu nilainya CE pangkat X min 1 dikurang dengan y, itu CE pangkat X min X akan menghasilkan X min 1. Nah, ini hasilnya sama ya teman-teman seperti yang tadi, maka kebenarannya sudah pasti. Kemudian untuk nomor 1 dan untuk solusi 1 dan 2 ini adalah contoh solusi khusus persamaan diferensial. Sedangkan solusi yang ketiga adalah contoh solusi umum dari persamaan diferensial. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada pelajaran hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.